Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, saya Hafid Alzain, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 201302101. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mulai dari pasal 1 hingga pasal 19. Pada kali ini, saya akan melanjutkan membahas mulai dari pasal 20 hingga pasal 35. Langsung saja kita simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 20 sampai pasal 35. Bab 4 membahas mengenai kelembagaan, bagian ke-1 umum. Pada bagian ke-1 terdapat 4 pasal, yaitu pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21 membahas mengenai basis gugus depan. Berdasarkan pasal 21, gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Selanjutnya pasal 22. Pasal 22 ayat 1 membahas mengenai gugus depan berbasis satuan pendidikan. Berdasarkan pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan itu meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Pasal 22 ayat 2 membahas mengenai gugus depan berbasis komunitas. Berdasarkan pasal 22 ayat 2, gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 membahas mengenai kuartir. Berdasarkan pasal 23, kuartir terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Selanjutnya bab 4 bagian kedua membahas mengenai pembentukan dan kepengurusan organisasi. Terdapat pasal 24 sampai pasal 27. Pasal 24 membahas mengenai pembentukan gugus depan yang dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa gugus depan itu dapat membentuk kuartir ranting, dan pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa kuartir ranting dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1 menyatakan kuartir cabang dapat membentuk kuartir daerah. Ayat 2 menyatakan bahwa kuartir daerah dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa kepengurusan kuartir dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kemudian ayat 2-nya menyatakan bahwa kepengurusan tersebut tidak terikat dengan jabatan publik. Selanjutnya, bab 4 bagian ketiga membahas mengenai kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Di dalamnya terdapat 4 pasal, yaitu pasal 28 sampai pasal 31. Pasal 28 membahas mengenai kuartir ranting. Terdapat 6 ayat. Ayat ke-1 membahas mengenai pengertian kuartir ranting, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kemudian ayat 2 membahas mengenai tugas kuartir ranting. Tugasnya yaitu memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3 membahas mengenai pembentukan kuartir ranting. Dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 5 membahas mengenai sifat kepemimpinan kuartir ranting, yaitu bersifat kolektif. Ayat 6 membahas mengenai tujuan musyawarah ranting, yaitu pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 membahas mengenai kuartir cabang. Terdiri dari 6 ayat. Ayat 1 membahas mengenai pengertian kuartir cabang, yaitu organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat 2 membahas mengenai tugas dari kuartir cabang, yaitu memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3 membahas mengenai pembentukan kuartir cabang, yaitu dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 4 membahas mengenai pembentukan kepengurusan kuartir, yaitu dibentuk melalui musyawarah cabang.
Ayat 5 membahas tentang sifat kepemimpinan kuartir cabang, yaitu bersifat kolektif. Dan ayat 6 membahas mengenai tujuan musyawarah cabang, yaitu pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 membahas mengenai kuartir daerah, terdiri dari 6 ayat. Ayat 1 membahas mengenai pengertian kuartir daerah, yaitu organisasi gerakan kepramukaan di provinsi. Ayat 2 membahas mengenai tugas kuartir daerah, yaitu memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3 membahas mengenai pembentukan kuartir daerah, yaitu dibentuk melalui musyawarah daerah. Kemudian ayat 4 membahas mengenai pembentukan kepengurusan kuartir daerah, yaitu dibentuk melalui musyawarah daerah. Kemudian ayat 5 membahas mengenai sifat dari kepemimpinan kuartir daerah, yaitu bersifat kolektif. Dan ayat 6 membahas mengenai tujuan musyawarah daerah, yaitu untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 membahas mengenai kuartir nasional, terdiri dari 6 ayat. Ayat 1 membahas mengenai pengertian kuartir nasional, yaitu organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2 membahas mengenai tugas kuartir nasional, yaitu memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat ketiga membahas mengenai pembentukan kuartir nasional, yaitu dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat keempat membahas mengenai pembentukan kepengurusan kuartir nasional, yaitu dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat kelima membahas mengenai sifat kepemimpinan kuartir nasional, yaitu bersifat kolektif. Dan ayat 6 membahas mengenai tujuan musyawarah nasional, yaitu untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi. Selanjutnya bab 4 bagian keempat membahas mengenai organisasi pendukung. Di dalamnya terdapat pasal 32. Ayat 1 menyatakan bahwa satuan organisasi gerakan pramuka pada kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan karya pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Satuan komunitas pramuka, D. Pusat penelitian dan pengembangan, E. Pusat informasi dan atau badan usaha. Dan ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya bab 4 bagian kelima membahas mengenai majelis pembimbing. Di dalamnya terdapat 2 pasal, yaitu pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 terdiri dari 4 ayat. Ayat 1 menyatakan bahwa pada setiap gugus depan dan kuartir dapat dibentuk majelis pembimbing. Ayat 2 membahas mengenai tugas majelis pembimbing, yaitu bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat 3 membahas mengenai unsur majelis pembimbing, yaitu A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, dan C. Tokoh masyarakat. Ayat keempat membahas mengenai syarat unsur majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat, yaitu harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Selanjutnya pasal 34. Ayat 1 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pramuka itu ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dan ayat 2 menyatakan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional. Selanjutnya bab 4 bagian ke-6 membahas mengenai atribut. Di dalamnya terdapat pasal 35 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 membahas mengenai atribut gerakan pramuka, yaitu lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Dan ayat 2 menyatakan bahwa atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya.
Demikianlah penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 20 hingga pasal 35. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.